Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu siang 26 Sya'ban 1447 Hijriah, bertepatan dengan 14 Februari 2026. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Darul Ummah di Jakarta Selatan, Jagakarsa, dalam sebuah kajian dengan tema Sambut Ramadan dengan Cinta. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma sallim ilayna Ramadan wasallim lana Ramadan wa tasallamuhu minna mutaqabbala. Ya Allah, sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan dan sampaikan dan selamatkan untuk kami bulan Ramadan, dan terimalah dari kami amal-amal ibadah kelak di dalam bulan Ramadan. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah. Tema ini menarik, dan saya ketika diberitahu tema ini saya langsung tersenyum, karena belum pernah saya mengisi tentang Ramadan dengan tema ini, sambut Ramadan dengan cinta. Karena permasalahannya begini, cinta yang dimaksud adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita perhatikan di dalam bulan Ramadan, di sana bulan orang-orang berjibaku untuk beramal ibadah. Mungkin para ustadz sudah sering menyebutkan tentang hal ini. Berjibaku untuk memperbanyak amal ibadah kepada Allah. Memperbanyak ketaatan, menjauhi kemaksiatan. Nah, salah satu kiat yang sangat manjur untuk kita memperbanyak ibadah adalah menghadirkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sangat tepat memang ketika kita angkat tema sambut Ramadan dengan cinta. Cinta yang dimaksud adalah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu amal ibadah, bahkan bukan salah satu, bahkan pokok dari amal ibadah qalbiyah dan lahiriyah, batiniyah dan lahiriyah. Dia adalah mesin penggerak untuk ibadah-ibadah baik secara qalb, secara batin, atau ibadah-ibadah secara lahir, yaitu rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Pada siang ini kita akan bahas tentang ibadah yang disebut dengan mahabbatullah, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah ini, sebagaimana sudah saya sebutkan, dia adalah aslul iman, kata Syekhul Islam Taimiyah. Dia adalah sumbernya iman. Pokoknya iman itu rasa mahabbah, rasa mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya ada orang ingin sholat, ya beri contoh ya, sholat, bagaimana dia istiqamah sholat sampai akhir hidupnya? Itu adalah rasa cinta kepada Allah yang mengistiqomahkannya. Ingin puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya,
Bagaimana dia bisa puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya? Rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin, kalau itu tadi ibadah yang kita hadapkan kepada Allah, ibadah yang berkaitan dengan hubungan manusia misalkan. Kita ingin berbakti kepada orang tua, maka perjuangan untuk bakti orang tua itu kan terkadang lebih berat daripada berjuang mengangkat senjata melawan musuh. Oleh karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada seorang anak yang ingin berjihad bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau mengatakan fa fihima fajahid. Pulang, berjihadlah dalam mengurus kedua orang tuamu. Nah, perjuangan mengurus orang tua dengan segala macam lika-likunya, kadang-kadang dinasihati, tidak menerima orang tua, tetapi kita harus sabar. Saya pernah ada seorang teman mengatakan, coba Ustaz ke rumah saya nih, katanya. Saya datanglah di Jakarta, datanglah ke rumah itu. Kemudian lihat nih bapak ini Ustaz, sudah saya nasihatin jangan naik tangga. Kalau naik tangga nanti kepeleset, patah, susah diperbaiki. Nah, kejadian sekarang Ustaz. Lihat bapaknya tidur. Didengar oleh bapaknya. Saya bilang, ya akhi, nggak boleh begitu. Harus sabar, tahan lisan. Harus sabar. Nah, kapan kita bisa bersabar mengurus orang tua? Dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya katakan, aslul iman mahabbatullah. Pokok iman, sumber iman, itu rasa cinta kepada Allah. Perjuangan kita dalam menegakkan pengabdian kita kepada Allah, baik sholat, puasa, yang kita langsung kepada Allah, atau melalui orang lain, seperti misalkan juga seorang istri taat kepada suaminya, suami sayang kepada istrinya, perlu perjuangan, itu bisa digapai dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia mencintai Allah, akhirnya dia sangat taat kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita akan kupas bagaimana dengan mempelajari mencintai Allah ini nanti berpengaruh di dalam bulan Ramadan kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rasa cinta di dalam bahasa artinya adalah naqidul bughd. Secara bahasa, rasa cinta adalah kebalikan dari kebencian. Kebalikan dari kebencian. Ini makna pertama secara bahasa. Makna kedua secara bahasa dia adalah minas safa wal bayad. Rasa cinta itu secara bahasa dia putih bersih. Putih bersih. Makanya cinta itu senantiasa suci, bersih. Seperti cintanya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Khadijah. Cintanya, kalau boleh saya pakai istilah itu, cinta tunai. Tunai cintanya Rasul SAW kepada Khadijah, istri pertamanya. 25 tahun menjadi istri Nabi Muhammad SAW, beliau tidak menikahi di atas Khadijah. Dan ini bantahan keras bagi orang-orang yang menuduh Rasul SAW adalah syahwani, suka kepada anak kecil, perempuan, dan seterusnya. Maka kita jawab dan kita sanggah dengan bangganya, Nabi Muhammad SAW itu cintanya tunai, cintanya tulus. Kalau bahasa Banjarmasinya, tuntung pandang. Sampai selesai memandangi istri. Bahkan sampai beliau meninggal, beliau masih memuji-muji Khadijah radhiyallahu anha. Nah, itulah arti cinta yang kedua, yaitu dia putih, bersih, tidak ada campuran sedikit pun. Kemudian arti cinta yang ketiga secara bahasa adalah al-ulu wal-zuhur. Ulu artinya adalah tinggi dan nampak. Jadi orang mencintai itu harus dia menampakkan kepada yang dicintainya. Makanya kan Rasulullah SAW bersabda, jika seorang cinta kepada saudaranya, fa yudhiruhu, hendaklah dia menampakkannya dengan mengucapkan ana uhibbuka fillah, saya mencintai engkau karena Allah Subhanahu wa taala. Jangankan manusia, Pak, gunung Uhud ketika dia
mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, maka ketika orang-orang mulia ini berada di atasnya, Gunung Uhud mengekspresikan cintanya, menampakkannya, mengangkat cintanya di hadapan mereka dengan cara bergetar sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uthbut Uhud, fa inna ma 'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan." Diam engkau wahai Uhud, sesungguhnya di atasmu ada seorang nabi, orang yang mati syahid, orang yang siddiq yaitu Abu Bakar As-Siddiq, dan dua orang yang mati syahid yaitu Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian rasa cinta secara bahasa yang selanjutnya adalah al-luzum wa thabat. Artinya forever. Cinta itu selamanya, tidak berkurang. Secara bahasa selalu melazimi, itu cinta secara bahasa, ya. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari, adapun secara istilah syariat saya ambilkan dari perkataan Fadilat Syekh Ghunaiman di dalam kitab beliau Syarah Kitab Tauhid. Beliau mengatakan, hiya mailul qulub ilaihi bil hubbi wat ta'zim wal ijlali war raja. Lihat, rasa cinta secara istilah syariat adalah condongnya kalbu kita kepada Allah dengan pengagungan dan rasa harap dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa cinta kepada Allah artinya adalah tunduk, condongnya kalbu kepada Allah dengan cara mengagungkan Allah dan taat kepada Allah dan berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang cinta kepada Allah maka niscaya dia akan condong kalbunya hanya kepada Allah. Dia tidak condong kalbunya kepada selain Allah. Saya beri contoh ya, biar mudah imajinasinya. Ini air sangat dicintai bagi orang yang haus. Sangat dicintai bagi orang yang haus. Tetapi air ini hanya sebatas sarana kita untuk menghilangkan haus. Kita harus lebih cinta kepada Allah saat haus dibandingkan cinta kita kepada air. Bagaimana caranya? Condong hati kita, kalbu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu kita berharap Allah menjadikan ini sebab untuk menghilangkan haus kita. Jadi tidak ada sarana tidak ada hati kita condong kepada sarana sama sekali. Itu rasa cinta. Ya, itu rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian orang, Pak, yang sudah ngaji tauhid, ngaji sunnah, ngaji kitab tauhid bahkan sampai selesai. Tetapi giliran dia berhadapan dengan orang yang sangat dia harapkan untuk membantu urusannya, dia harapkan untuk menyelesaikan perkaranya, maka dia akan sangat condong kalbunya kepada orang tersebut. Nah, ini berarti keliru. Ya. Dia condongnya kepada Allah. Contoh yang lain. Orang sakit. Kemudian dia minum obat. Maka minum obat adalah sarana. Tidak boleh kalbunya condong kepada sarana. Tetapi condongnya kepada Allah yang menjadikan obat tersebut sebagai sarana untuk kesembuhannya. Begitu orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah adalah condong kalbu kepada Allah dengan mengagungkan Allah, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan penuh pengharapan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik. Poin yang kedua, setelah kita memahami rasa cinta tersebut, apa hukum mencintai Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya adalah wajib. Wajib artinya perintah yang sangat ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Quran atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diancam dengan siksa bagi siapa yang meninggalkannya dengan sengaja. Yang tidak mencintai Allah atau
mencintai Allah tetapi lebih rendah daripada mencintai selain Allah, itu adalah berdosa dan diancam siksa. Ya, saya ulangi, berdosa dan diancam apa? Siksa. Coba perhatikan dalil yang menunjukkan akan hal ini. Dalam ayat surat At-Taubah ayat 24. Surat At-Taubah ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum." Katakanlah wahai Muhammad, lihat 5 manusia. Jikalau orang tua kalian, anak kalian, saudara kalian, istri kalian, kerabat kalian, manusia-manusia yang sangat dicintai oleh seorang manusia. Orang tua, anak, saudara, kerabat, dan istri dan kerabat. Katakanlah jika 5 ini, kemudian tambah lagi, wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta yang kalian kumpulkan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perniagaan yang kalian khawatir akan kerugiannya, wa masakinu tardawnaha, dan tempat tinggal yang kalian sangat suka terhadapnya. Bagaimanapun rumah pribadi itu paling disukai, meskipun dia diberikan tinggal sementara di rumah orang yang super mewah, rumah pribadi dia sangat sukai. Wa masakin tardawnaha, tempat-tempat tinggal yang kalian relai. Jika 8 hal ini, 5 manusia, 3 harta benda, ahabba ilaikum minallahi wa rasuli wa jihadin fi sabili fatarabbasu. Jika 8 ini lebih kalian cintai dibandingkan Allah dan Rasulnya, dan berjihad di jalan Allah dan Rasulnya, maka fatarabbasu. Arti tarabbasu, tunggulah. Para ulama mengatakan, ketika Allah berfirman tunggulah, ini dalil bahwa cinta kepada Allah adalah wajib. Kenapa? Karena Allah di dalam ayat ini mengancam dengan ancaman yang tidak tahu apa ancamannya. Makanya para ulama mengatakan di antaranya dalam kitab Tafsir Al-Kabir, hadhihi ayatun syadidatun la tura ashadda minha. Ayat ini ayat yang sangat keras ancamannya. Tidak pernah ada ayat Allah mengancam lebih keras daripada ayat ini. Kenapa? Karena Allah mengatakan tarabbasu, tunggu. Tunggu siksanya. Apa siksanya enggak tahu. Dan ketika itu disembunyikan ancaman tersebut siksanya, maka itu menunjukkan peringatan yang sangat keras. Hati-hati. Fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih. Tunggulah sampai Allah datang dengan perintahnya. Ini ayat ancaman keras bagi yang mendahulukan cintanya kepada 5 jenis manusia dan 3 jenis harta benda. Maka para ulama mengatakan sisi pendalilannya, wal wa'id la yakunu illa ala tarki fard. Dan ancaman tidak terjadi kecuali karena meninggalkan kewajiban. Enggak mungkin kalau mencintai Allah itu hukumnya sunnah, tidak mungkin diancam, begitu bahasanya. Kalau mencintai Allah hukumnya sunnah, tidak mungkin Allah mengancam. Ancaman tidak terjadi kecuali atas peninggalan terhadap kewajiban. Maka para ikhwah, mencintai Allah hukumnya wajib. Mencintai Allah hukumnya wajib. Dan cinta yang kita maksud, yang kita sudah sebutkan tadi, yaitu qalbu kita condong hanya kepada Allah semata. Dengan cara hanya mengagungkan Allah, hanya berharap kepada Allah, hanya tunduk kepada Allah semata, tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ada orang kalau lagi telepon sama orang lain, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Oh, siap Pak? Siap. Habis itu, siap. Ya, kenapa? Karena dia ada semacam kecondongan kolbu terhadap orang yang dia telepon. Padahal dia lewat telepon. Enggak lihat orang yang kita ingin harapkan kebaikan itu, enggak lihat. Tetapi karena condong kolbunya, akhirnya kelakuannya seperti itu. Tidak ada
Makanya Pak, subhanallah, agama Islam itu agama sempurna ya. Tidak ada ruku, tidak ada sujud kecuali hanya kepada Allah. Karena ruku dan sujud itu gambaran ketundukan yang sangat mutlak. Kepala yang kita bawa kemana-mana selalu diangkat di tempatnya di atas, kita letakkan di atas tanah, lebih rendah daripada pantat kita, demi Allah. Rasulullah SAW bersabda, ini rahasia. Mengapa Rasulullah SAW bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi fahuwa sajid. Resapkan itu Pak saat sujud, terutama nanti bulan Ramadan. Keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabbnya adalah saat sujud. Ketika sujud itu, makanya Rasulullah SAW subhanallah, ju'ilat qurratu aini fis salah. Allah menjadikan sesuatu yang paling menyejukkan hatiku saat aku sholat. Kenapa? Karena di dalamnya itu ada sujud. Indah, sujud itu ibadah paling indah. Ibadah paling menghinakan diri di hadapan Allah. Ibadah paling menunjukkan kita ini cintanya hanya kepada Engkau ya Allah. Condong kalbunya hanya kepada Engkau ya Allah. Taib. Sekarang, itu poin yang kedua. Hukum mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin yang ketiga, prolognya adalah setiap klaim perlu bukti. Ada hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, al-bayyinah 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankar. Siapa yang mengklaim, maka dia harus mendatangkan bukti. Itu sebuah keadaan logis. Yang menuduh harus tanda bukti. Yang mengklaim harus mana buktinya. Sama. Ketika kita mengaku cinta kepada Allah, maka harus ada buktinya. Ya, harus ada buktinya. Lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Jika engkau cintanya benar, jujur, benar-benar cinta, maka niscaya ada buktinya. Buktinya apa? Sangat mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya orang yang mencinta kepada yang dicinta sangat tunduk. Suami cinta kepada istrinya. Sang istri bilang, jangan keluar malam. Kalau dia cinta, maka dia tidak akan keluar malam. Kalau seandainya suami menyimpang, maka berarti itu berkurang cintanya. Yakini itu baik-baik. Kapan suami tidak taat kepada istrinya atas perintah sang istri, berarti berkurang rasa cintanya. Alasannya apapun. Ya. Entah alasannya ini. Itu berkurang. Karena orang yang mencinta sangat taat kepada yang dicintainya. Begitulah cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sangat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada pepatah Arab mengatakan, taz'umu anta wa anta taz'umu hubbahu ta'sil ilaha wa taz'umu hubbahu hadha fil qiyasi muhal. Yang artinya, engkau bermaksiat kepada Allah dan ngaku cinta kepada Allah, ini pengakuan yang mustahil. Ini mustahil. Ngaku cinta tapi maksiat, ini mustahil. Nah, oleh sebab itu pada poin yang ketiga kita angkat, yaitu apa tanda orang mencintai Allah. Tanda seorang hamba mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan introspeksi diri masing-masing, terutama sebelum Ramadan, terutama nanti saat Ramadan. Jadikan ini sebagai mesin penggerak saat bulan Ramadan. Jangan sampai kita seperti kaum Yahudi Nasrani. Apa mereka itu? Mereka ngaku orang yang paling mencintai Allah. Allah berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 18. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Kaum Yahudi dan Nasrani mengatakan, kami ini orang yang paling dicintai oleh Allah dan paling mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tetapi apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa ta'ala menyiksa mereka. Kalau seandainya benar mereka mencinta kepada Allah, mereka tidak akan maksiat kepada Allah. Bahkan maksiatnya sangat luar biasa.
yaitu mensyirikkan Allah. Kalau seandainya mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan senantiasa sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Tanda yang pertama, orang rasa cinta kepada Allah, tanda yang pertama. Dan nanti kita kaitkan dengan Ramadan, yaitu mencintai untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mencintai untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tanda seorang hamba mencintai Allah Subhanahu wa taala. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin matiin satu aja. Insyaallah tidak terlalu panas. Oh ya, matikan aja satu. Taib. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Man ahabba liqa Allah, ahabballaha liqa'ah. Ahabballahu liqa'ah." Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, maka Allah ingin bertemu dengannya. Pertanyaan paling mendasar sekarang, apakah kita ingin bertemu dengan Allah atau tidak? Seharianan selama hidup kita ini. Allah yang selama ini kalau kita ingin sholat, kita wudu, ada masalah, kita wudu, kita sholat, kemudian bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian doa-doa kita dikabulkan. Mana zat itu yang mengabulkan selama ini doa-doa kita? Yang kalau kita sakit, kemudian kita meruqyah diri sendiri, kemudian sembuh. Mana zat yang menyembuhkan itu? Kita ingin ketemu. Pernah nggak ada di dalam diri rasa ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Atau tidak ada sama sekali? Tanda seorang mencintai Allah Subhanahu wa taala, ingin bertemu dengan Allah, dan pertemuan dengan Allah diawali dengan kematian. Lihat. Maka seorang mukmin menyukai kematian. Kenapa? Karena dengan kematianlah dia akhirnya bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang kafir, mereka menyukai hidup yang lama di dunia. Hidup yang lama di dunia. Mereka sangat menyukai, kalau bisa mereka bisa selama 1000 tahun dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk agar bisa hidup lama di dunia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tentang mereka ingin hidup yang lebih lama. Surah Al-Baqarah ayat 96. Wala tajidannahum, sungguh kamu akan benar-benar dapati mereka, orang kafir, orang musyrik, ahrasan nasi ala hayah. Mereka sangat gigih ingin sehat hidup. Wa minal ladzina asyraku, dan juga orang-orang yang musyrik. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana. Yang artinya bahkan mereka ingin agar diberi umur 1000 tahun. Itu adalah kebiasaan orang-orang yang kafir yang ingin hidup lama di dunia. Orang muslim enggak. Coba lihat sahabat Nabi yang datang kepada seorang raja, Muqawqis, Raja Heraklius, kemudian bawa surat. Kemudian mengatakan, "Aslim taslam." Wahai raja, masuk Islam enggak engkau? Maka engkau akan selamat. Wa illa atika birijal yuhibbunal maut minal haya. Kalau tidak, aku akan datangkan pasukan yang mereka lebih cinta mati daripada hidupnya. Begitu seorang mukmin. Sifat seorang mukmin itu adalah ingin bertemu dengan Allah, tidak takut mati. Ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak terlalu memikirkan nanti kalau mati nanti siapa yang ngurus istri, anak, kemudian bagaimana mereka dan enggak. Orang beriman senantiasa selalu hidupnya ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada timbul pertanyaan, kalau begitu Ustaz, enggak usah jaga kesehatan aja, mati biar cepat mati.
Nah, enggak begitu cara berpikirnya. Jaga kesehatan agar bisa bertambah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar ingin panjang umur, enggak. Tetapi biar lebih condong kalbunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ingatkan para ikhwah, salah satu tanda orang mencintai Allah adalah dia ingin bertemu dengan Allah yang diawali dengan kematian dunia. Dia tidak terlalu mendewakan ini dunia. Tidak terlalu ingin panjang-panjang umurnya di dunia ini. Rasulullah SAW ketika bangun Masjid Nabawi, beliau memangku batu bata, punggung beliau yang mulia penuh dengan debu. Beliau katakan, Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Ini Pak, cuma mamar. Ini tempat yang kita bangun, megah-megah, mewah-mewah, kita sayang-sayang, kita keluarkan usaha untuknya, hanya sekedar sementara Pak. Sekedar sementara. Itu jangan dihilangkan dalam benak kita. Dunia sementara. Rasulullah SAW mengatakan, ad-dunya mali walid dunya. Apa hubunganku dengan dunia? Ana karakib astadhillu tahta syajarah, thumma akumu aruh. Apa hubunganku dengan dunia? Aku adalah bagaikan pengembara, singgah sebentar di bawah pohon untuk berteduh, lalu bangun, lalu kembali melanjutkan perjalanan ke tempat tujuan, yaitu surganya Allah Subhanahu, bertemu dengan Allah Subhanahu. Begitu orang beriman selalu dalam benaknya. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda yang kedua. Nah, ini. Hendaknya saat dia berkesendirian, yang menjadi teman sendiriannya adalah munajat kepada Allah, membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah saat sendirian. Silakan introspeksi diri masing-masing. Saat kita berkesendirian, apa yang kita lakukan? Tanda orang mencintai Allah, saat berkesendirian dia lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik hadis riwayat Imam An-Nasa'i, disahihkan oleh Imam Al-Hakim rahimahullah. Beliau mengatakan, "Hubbiba ilayya min dunyakum." Dicintakan kepadaku dari dunia kalian dua hal. An-nisa wa tib, perempuan dan minyak wangi. Wa ju'ila qurratu aini fis salah, dan dijadikan qurratu ain, yaitu sesuatu yang menyejukkan kalbu adalah salat. Jadi yang paling dia cintai saat berkesendirian, menegakkan salat, bermunajat kepada Allah, kemudian berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala saat berkesendirian. Bandingkan orang yang seperti ini dengan orang yang kalau sendirian langsung, tanpa, sudah jadi habit masalahnya, tanpa pikir panjang, langsung ambil HP, langsung scroll. Jam-jaman, berjam-jam. Bahkan saya nasihatkan ini, terutama kepada bapak-bapak yang ingin berbakti pada orang tuanya yang berumur 50-an ke atas. 50, 60, 70 apalagi. Ya, maka sebagian anak ingin mungkin membahagiakan orang tuanya, tapi salah caranya. Dia kasih bapaknya smartphone di umur-umur segitu. Akhirnya bapaknya sibuk nonton YouTube dibandingkan baca Quran. Ini keliru. Ini keliru. Ini malah jatuhnya nanti adalah kedurhakaan yang dia tidak sadari. Kenapa? Karena bapak kita, ibu kita yang semestinya di masa tuanya sibuk dengan baca, matanya sangat lezat baca Quran, terutama dalam bulan Ramadan, disibukkan dengan nonton. Ya, saya kemarin ada kajian di Banten. Ketika saya sebutkan seperti ini, kemudian habis kajian ada kakek-kakek sudah beruban semua. Kemudian beliau salamin saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Pak. Apa kabar? Saya kemarin lihat Ustaz di TikTok.
Kakek-kakek. Nah berarti kan beliau main TikTok. Ya, sayang para ikhwah. Umur mereka, saya sering mengatakan umur manusia itu dibagi oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Tanbihun Naim an Ightinamil Mawasimil Umur. Umur manusia dibagi menjadi 5. 0 sampai 15 itu anak-anak, 15 sampai 35 itu masa muda, 35 sampai 50 itu masa matang. 50 sampai 60 itu masa tua, syaikhuka. Kemudian 60 sampai 80 itu masa tua plus. Haram bahasa Arabnya. Yang kadang sudah lemah sekali, kadang sudah pikun. Nah, saat-saat itu semestinya jangankan umur 60 sampai 80, 50 sampai 60 saja kata Imam Ibnul Jauzi, dia harus alal isti'dad. Dia harus di atas persiapan matang. Kenapa? Supaya persiapan untuk berkumpul dengan kawan-kawannya yang sudah lebih dahulu mendahuluinya. Untuk masuk ke sebuah tempat setengah meter kali 2,5 meter, dalamnya 5 meter. Udah siap-siap itu. Lah, umur yang segitu kita kasih tontonan. Nah, ini keliru para ikhwan yang dirahmati Allah. Aturan mereka lezat membaca Quran, hatam berkali-kali dalam bulan Ramadan. Ini kan susah Ustaz. Gimana ya Ustaz ngambilnya? Sudah dikasih Ustaz. Nah, itu urusan lo, enggak tahu saya. Iya. Ini para ikhwah. Kadang-kadang kita inginkan mengasih hadiah kepada orang tua, tapi malah menjerumuskan orang tua tersebut. Ju'ilat qurratu aini fis salah. Lihat. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, fa qurratul ain fawqal mahabbah. Dijadikan kesenangan, kelezatan qalbu di dalam sholat. Maka kata beliau, kesenangan qalbu lebih tinggi daripada rasa cinta. Faja'alan nisa'a wa tiba mimma yuhibbu. Allah, Rasul SAW mencintai perempuan, mencintai minyak wangi dari apa yang dicintainya. Tetapi akhbara anna qurratal ain allati yatma'innal qalbu bil wusuli ilaiha. Tetapi beliau mengabarkan hanya salat yang menjadi penyejuk kalbunya. Kenapa? Karena di dalamnya ada munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda yang kedua. Silahkan cek masing-masing saat berkesendirian. Ya, saat berkesendirian. Makanya saya pesan kalau bulan Ramadan HP-mu dimatikan, gantikan dengan mushaf. Ustaz, saya baca Quran di mushaf, susah selesainya karena notifikasi banyak masuk. Wallahi susah baca. Ini Pak, ini kalau seandainya orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka dia sangat lezat saat berkesendirian dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang mencintai Allah tandanya adalah as-sabru ala ta'at. Dan ini sangat penting dalam bulan Ramadan. Sabar untuk mengerjakan ketaatan. Sabar dalam puasa. Sabar dalam, sebelum puasa ya, sabar dalam mengerjakan sholat 5 waktu. Ini saya berpesan, Ramadan harus lebih tingkat ibadahnya dibandingkan selain Ramadan. Terutama sholat 5 waktu. Karena sholat 5 waktu rukun kedua yang paling utama setelah 2 kalimat syahadat. Puasa di bawahnya. Maka perbaiki sholatmu. Itu tanda kita menjaga puasa kita. Ya, sabar di dalam mengerjakan sholat. Sholat 5 waktu di masjid. Kemudian saf pertama sabar. Kemudian sabar antara azan dan iqamah berdoa, sabar itu memerlukan untuk datang ke masjid lebih awal. Sabar. Sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata dalam kitab Madarijus Salikin, "Qurratu 'ainil muhib wa ladzatuhu wa na'imu ruhi fi ta'ati mahbubih." Yang artinya kelezatan kalbu orang yang mencinta kepada Allah dan kenikmatan ruhnya adalah saat dia taat kepada yang dicintainya, yaitu Allah Subhanahu wa taala.
Dia sangat taat kepada yang dicintainya. Sabar di dalam ketaatan. Ya. Nanti di dalam bulan Ramadan banyak hal yang harus kita sabari. Sabar dalam puasa, sabar dalam tarawih, sabar dalam baca Quran. Ya. Dan ini perlu dilatih sebenarnya, Pak. Sabar dalam baca Quran. Harus lebih banyak. Yang biasa baca Quran setengah juz per harinya, harus lebih banyak daripada biasanya. Harus sabar. Sebagian orang kadang-kadang kalau baca Quran, maka Al-Quran di samping kanan, HP samping kiri. Ini kalau lagi baca Quran, maka sebagiannya ada yang suka menguap. Kemudian pas lagi baca Quran, matanya berlinang air mata. Huruf di mushafnya goyang-goyang. Itu saya juga heran kenapa ya begitu ya. Apa sebabnya itu? Jawabannya adalah rasa cintamu kurang sama Allah. Nanti kita akan masuk ke dalam Quran. Ya, ini para ikhwan yang sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar beriktikaf nanti dalam bulan Ramadan. Lihat, kan ada hubungan. Orang cinta kepada Allah akan sabar saat Ramadan di dalam ketaatan. Ya. Yang selanjutnya, yang keempat, tanda cinta kepada Allah sabar menghadapi musibah yang buruk. Sabar menghadapi musibah yang buruk. Bala, ujian, dia sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayyub alaihi salam mendapatkan penyakit, kemudian beliau bersabar. Makanya Allah mengatakan, "Inna wajadnahu sabiran, ni'mal 'abdu innahu awwab." Kami dapati Nabi Ayyub dalam keadaan sabar. Dan dia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya Nabi Ayyub orang yang senantiasa mencinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar menghadapi musibah, ujian, dan pokok musibah disebutkan dalam Al-Quran ada 5. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ. Kami akan uji kalian benar-benar dengan rasa takut. Ini musibah ini. Rasa resah, tidak tenang, gelisah, gundah, gulana, tidak tenang. Ini musibah. Dia sabar menghadapi ini. Wal-ju' dan rasa lapar. Dan itu ada di dalam puasa, sabar dia. Makanya Pak, kalau saat dia berpuasa, jangan sampai dia mengeluh haus dan lapar. Aduh ya Allah, haus banget. Kenapa sih ada puasa nih? Jangan. Ya. Ini namanya nggak cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang cinta kepada Allah sabar saat berpuasa. Wala nabju'an minal khawfi wal ju' wa naqsi minal amwal. Kurang harta. Sabar dia saat kekurangan harta. Wal anfus dan nyawa. Orang-orang yang dicintainya diwafatkan oleh Allah, sabar dia. Tidak melakukan hal-hal yang termasuk kebiasaan kaum jahiliyah. Merobek baju bagi perempuan, menggundul rambut bagi perempuan, teriak. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW. La'anallahu al-haliqah, wasyaqah, wassa'iqah. Allah melaknat wanita-wanita yang apabila dapat musibah, menggundur rambutnya. Allah melaknat wanita-wanita yang apabila dapat musibah, merobek bajunya. Bersuara, meraung-raung. Tidak, Islam tidak mengajarkan seperti itu. Harus sabar. Ya, saat mendapatkan orang-orang yang dicintainya diwafatkan. Tidak menempeleng pipi, merobek baju, berteriak-teriak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man latamal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah." Bukan dari kami orang yang apabila dapat musibah dia menempeleng pipi, merobek baju, kemudian meraung-raung seperti kaum jahiliyah. Sabar di dalam menghadapi musibah. Yang kelima, wa naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat, dan kekurangan makanan. Sabar dia. Dan ini ada di dalam puasa. Makanya Pak, saya sering katakan,
orang yang berpuasa ihtisaban, kan hadisnya begitu. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hati-hati ini Pak dalam bulan Ramadan kelak. Hati-hati hadis ini, pahami hadis ini baik-baik, kemudian amalkan. Barang siapa yang berpuasa karena iman. Iman artinya adalah al-i'tiqad bi fardhiyati shaumi. Meyakini ini kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian orang yang berpuasa, ya sudah, saya tidak makan, tidak minum, ya sudah selesai gitu aja. Enggak, harus ada penancapan di dalam kalbu, saya puasa ini karena meyakini ini kewajiban dari Engkau ya Allah. Saya tunduk patuh kepada Engkau ya Allah. Itu iman namanya, puasa karena iman. Dan puasa karena ihtisaban adalah an yasumahu ala ma'na raghbah fi thawab. Berpuasa karena ingin semangat mendapatkan pahala di dalam puasa, sebagaimana dikatakan oleh Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullah. Ya, fala yastatilu li ayyami, maka dia tidak merasa panjang hari-hari puasanya. Wala yastathqilu li siyami, dia tidak merasa berat saat berpuasa. Jadi kalau lagi puasa, waduh baru jam 10 nih. Kapan bukanya? Nggak ada itu. Ya, dia sabar saat puasa. Nggak merasa berat saat puasa. Ya Allah, haus banget ya Allah. Sudah nggak dapat lagi begini. Misalkan dia jualan atau apa. Nggak ada pengeluhan saat puasa. Semakin haus, semakin semangat. Begitu orang yang berpuasa ihtisaban. Dan itulah orang yang sabar dalam keadaan yang sulit. Dan itu tanda cinta kepada Allah. Lihat, ada hubungan mencintai Allah dengan puasa kita. Sabar saat mendapatkan keadaan yang tidak enak. Ya. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang kelima. Tanda sabar, tanda cinta kepada Allah adalah tidak mendahulukan hawa nafsunya dibandingkan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mendahulukan hawa nafsunya dibandingkan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya beri contoh misalkan. Kisah 3 orang yang terperosok ke dalam goa. Masuk goa, kemudian pintu goanya atau permukaan goanya tertutup dengan batu, tidak bisa keluar. Kemudian mereka mengatakan sebagian kepada sebagian yang lain, innahu la yunjina min hadhihi as-sakhra illa an nad'u Allah bi sari amalina. Sesungguhnya tidak ada yang menyelamatkan kita untuk bisa keluar dari goa ini kecuali kita berdoa kepada Allah agar Allah menggeser batu ini hingga kita bisa keluar. Yang satu berdoa, lihat ya, nanti hubungkan dengan rasa cinta kepada Allah. Yang satu berdoa, ya Allah, saya mempunyai kedua orang tua yang saya sangat berbakti kepada keduanya. Tidaklah saya beri makan, minum anak istri saya kecuali saya dahulukan orang tua saya. Suatu hari saya terlambat pulang, orang tua saya sudah tertidur. Saya bawakan susu dan saya saya berdiri di samping kepalanya sepanjang malam. Tidak saya kasih anak saya yang sedang meraung-raung menangis karena saya tidak mau membangunkan orang tua saya. Setelah pagi baru diberikan kepada orang tua. Wahai Allah, kalau seandainya aku kerjakan itu karena Engkau. Lihat, cintanya karena Allah. Dia dahulukan bakti orang tua, maka bebaskanlah kami dari goa ini. Ini menunjukkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, salah satu tanda orang mencintai Allah adalah dia mendahulukan cinta Allah, dalam hal ini bakti kepada orang tua, dibandingkan cintanya kepada anak istrinya. Tapi dengan syarat ya, para suami tidak boleh menelantarkan anak istri. Tidak boleh menelantarkan anak istri. Orang yang kedua mengatakan, coba perhatikan. Yang kedua berkata, wahai Allah Subhanahu wa ta'ala, saya memiliki sepupu perempuan.
saya cintai dia. Lalu suatu saat dia memerlukan biaya, lalu saya kasih biayanya. Dengan syarat dia harus melayani saya sebagaimana layaknya seorang istri melayani seorang suami. Ketika saya sudah duduk di atas pahanya, sebagaimana suami ingin menggauli istrinya, maka sang perempuan tersebut mengatakan, Ittaqillah, la tafuddul khatama illa bihaqqi. Wahai fulan, takutlah engkau kepada Allah. Lihat, dia mendahulukan cintanya kepada Allah. Ini keperawanan tidak boleh direnggut kecuali dengan kebenaran, dengan cara yang benar. Aku tinggalkan cintaku dan hartaku, ya Allah. Kalau ini adalah karena takut kepada engkau, cinta kepada engkau, maka bebaskanlah kami, bergeser sedikit. Yang ketiga adalah seorang yang dia senantiasa menjaga amanah pegawainya. Ada seorang pegawai yang dia pekerjakan, kemudian tidak mengambil gajinya. Kemudian gajinya tersebut dia jaga, bahkan dia kembang biakan menjadi harta yang banyak. Kemudian suatu hari pegawai itu datang dan mengambil gajinya. Kata sang yang mempekerjakannya, ini semua adalah hasil gajimu. Dia ambil semua, ya Allah. Tidak ada yang tersisa. Ya Allah, kalau seandainya aku kerjakan ini karena cinta kepada engkau, amanah dia, karena dia mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bebaskanlah kami. Akhirnya mereka bebas bertiga. Ini menunjukkan bahwa orang yang mencintai Allah, tandanya adalah lebih mendahulukan cinta kepada Allah dibandingkan hawa nafsunya. Dia cinta kepada perempuan. Dia cinta kepada harta si pegawai tersebut. Dia cinta kepada istri dan anak-anaknya. Tetapi dia lebih mendahulukan cintanya kepada Allah. Yang cinta kepada orang, dia lebih mencintai orang tuanya dibandingkan anak istrinya. Dia lebih mendahulukan takutnya kepada Allah dibandingkan cintanya kepada perempuan dan hartanya. Dia lebih mendahulukan takutnya kepada Allah, dia amanah dibandingkan pegawainya, cintanya kepada hartanya. Maka ini adalah tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tanda yang lain, an yakuna mula'an bi dzikrillah. Hendaknya senantiasa lisannya penuh dengan berzikir kepada Allah, terutama saat puasa, Pak. Lihat, saya kaitkan dengan puasa. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayyus saimina a'zamu ajran. Hadis riwayat Imam Ahmad. Yang artinya, dari orang-orang yang berpuasa seluruhnya, mana yang paling besar pahalanya? Ini fikihnya para sahabat, subhanallah. Mereka tahu bahwa puasa itu amalannya enggak aneh-aneh. Satu dunia puasa amalannya sama. Menahan makan, minum, bersetubuh, dan seluruh yang batalkan puasa, dari mulai terbit fajar kedua, waktu subuh, sampai terbenam matahari. Itu amalan orang berpuasa, enggak ada lain. Berarti pahalanya sama. Tapi pertanyaannya bagaimana? Siapa yang paling besar pahala puasanya di antara orang-orang yang berpuasa? Apa jawab Rasulullah SAW? Ini tanda cinta. Beliau mengatakan, aktsaruhum lillahi dzikran. Yang paling banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda cinta kepada Allah, orang yang paling banyak zikirnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, la yazalu lisanuka ratban bidzikrillah. Masih saja lisanmu basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, terutama dalam bulan Ramadan. Buktikan cintamu dalam bulan Ramadan dengan banyak berzikir. Dan sebagai peringatan, Pak, zikir itu petunjuk dari Allah. Zikir petunjuk dari Allah. Orang bisa main game lama bulan Ramadan, dia pasti ada usaha, Pak, mengkeritingkan jempol. Ya. Zikir gak ada sama sekali. Dia cuma duduk, kemudian cuma berucap. Itu benar-benar petunjuk dari Allah. Sebagaimana perkataan Imam Ibn Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan, perhatikan baik-baik. I'lam anna dzikra taufiqun minallah. Ketahuilah bahwa zikir itu petunjuk dari Allah. Limadha? Kenapa? Lianna dzikr aisaral a'mal.
Karena zikir itu termasuk amalan paling mudah. Nggak perlu keringat, nggak perlu harta, nggak perlu darah, berzikir. Tetapi apa yang terjadi? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, la yadhkur ahadun rabbahu illa man waffaqah. Tapi ternyata tidak ada orang yang berzikir kepada Allah kecuali orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu. Coba rasakan itu dalam diri kita. Ya. Lama seseorang scroll tanpa zikir. Lama seseorang duduk di warungnya, di tokonya, di kantornya tanpa zikir. Benar-benar petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu usaha, tidak perlu tenaga, tidak perlu harta, tidak perlu darah, dia bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Malik ibn Dinar rahimahullah berkata, "Alamatu hubbillah dawamu dzikrih, li'anna man ahabba syai'an aktsara min dzikrih." Tanda cinta Allah adalah selalu berzikir kepada Allah. Karena barang siapa yang mencintai sesuatu, dia banyak mengingat sesuatu tersebut. Makanya kalau seandainya ada suami cinta kepada istrinya, dia sering ceritakan istrinya. Sebagaimana Rasulullah SAW sering menceritakan istrinya kepada Khadijah, kepada Aisyah. Siapa yang dia ceritakan? Istri pertamanya, Khadijah. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha cemburu kepada Khadijah. Padahal itu perempuan belum pernah dilihatnya. Itu perempuan sudah meninggal. Tetapi kenapa bisa cemburu? Karena suaminya sering menyebut-nyebut tentang istrinya. Itu tanda cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada istrinya. Ya. Man ahabba syai'an aktsara min dzikrih. Barang siapa yang mencintai sesuatu, dia banyak mengingat-ingat sesuatu tersebut. Siapa yang mencintai Allah, maka dia banyak mengingat Allah. Terutama dalam bulan Ramadan, Pak. Rasa cinta kepada Allah sangat diperlukan. Dengan cara kita memperbanyak berzikir, dan itu tanda pahala puasa kita paling banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya tanda cinta kepada Allah adalah mencintai membaca Al-Quran. Mencintai bukan hanya membaca, mencintai Al-Quran. Interaksi Al-Quran ada 5. Membaca, menghafal, mendengarkan, mempelajari, dan mengamalkan. Maka dia 5-5-nya dia kerjakan saat bulan Ramadan. Mencintai Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Man ahabba an ya'lama annahu yuhibbullaha wa rasulah, فليعلم أنه يحب الله فليعرض نفسه على القرآن فإن أحب القرآن فاعلم أنه يحب الله ورسوله." Siapa yang ingin mengetahui dirinya cinta kepada Allah dan Rasulnya, coba hadapkan dirinya dengan Quran. Dia suka nggak dengan Quran itu? Dan khusus Pak, bulan Ramadan saya berpesan, bacalah Quran dari mushaf. Itu lebih afdal. Boleh kan Ustaz dari HP? Boleh, tidak ada larangan. Kita sekarang berbicara lebih afdal. Kenapa? Karena dengan membaca dari mushaf kita dalam keadaan suci. Kalau HP boleh tidak suci secara hukum fikihnya. Tapi kalau mushaf kita pegang, maka Rasulullah SAW bersabda, "La yamassu hadzal Qur'ana illa tahir." Tidak ada yang menyentuh Al-Quran ini kecuali orang yang suci. Hadis riwayat Imam Malik. Ini para ikhwah, cintai Al-Quran. Dan saya berpesan, bulan Ramadan syahru tilawatil Quran. Bulan Ramadan itu bulan membaca Al-Quran. Bulan Ramadan itu punya banyak gelar, Pak. Syahrul Siyam, bulan puasa. Syahrul Taqwa, bulan bertakwa. Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Ya, terutama dalam bulan Ramadan. Dan saya pesan, hatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan. Hatamkan, Pak. Karena Rasulullah sendiri menghatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan. Para sahabat menghatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan. Para tabi'in menghatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan. Hatamkan. Kalau minimal 1 kali, Pak, hatamkan Al-Quran. Ya. Dan dianjurkan untuk berkali-kali. Terutama bagi yang lancar baca Quran. Dan saya berpesan, ini momen, ya. Saya pernah ada orang, Ustaz, saya ini bisa baca Quran tapi nggak lancar.
Dari tadi Ustaz memotivasi kita untuk melancarkan bacaan Quran agar bisa hatam Quran di dalam bulan Ramadan. Saya ingin bisa hatam Quran Ustaz. Gimana caranya? Saya bilang, sabar nggak? Bisa, insya Allah sabar Ustaz. Stop. Datangi ke kantor saya setiap maghrib. Datang dia. Setelah kerja ini ceritanya di Arab Saudi. Capek-capek kerja dia datang. Kadang dia dalam keadaan capek sekali. Datang. Hari-hari dia datang. Mungkin hanya sekitar, nggak lama Pak, 6 bulan, 8 bulan. Habis itu sudah lancar dia, silahkan. Keluar dia, tidak lama di dalam bulan Ramadan suatu ketika dia memberitahu saya, Alhamdulillah Ustaz, ini hataman kedua saya baca Al-Quran di dalam bulan Ramadan tahun ini. Hatamkan Pak Al-Quran. Catatannya harus lancar. Lancar yang saya maksud seperti Imam Syekh Abdurrahman Sudais di Mekah. Nah, itu lancar Pak. Ya, jangan aku lancar kalau seandainya belum seperti beliau. Ya, baca Quran yang lancar. Kalau seandainya baca Qurannya innamal mu'minuna, ini Dajjal datang nggak selesai Pak. Ya, lancarin baca Qurannya. Dan terasa kurang tepat. Bukan aib, saya tidak mengatakan aib, tetapi terasa kurang tepat seorang muslim sudah hidup 20-an, 30-an tahun nggak lancar baca Quran. Dan ente ngapain di dunia? Sudah nggak punya hafalan, hafalannya cuma 3 qul, tambah surat paling favorit Inna A'taina, itu pun warisan TK. Lo ngapain di dunia kalau begitu? Lancarin Pak baca Quran. Dulu Pak, ini cerita saja di kampung. Kami di Banjarmasin, itu ada istilah kebiasaan anak kecil umur SD, sebelum lulus biasanya kelas 5 SD, itu namanya ada program Batamat. Batamat itu berarti dia sudah selesai baca Quran, 1 Quran full. 1 Quran full dia baca. Dan ini adalah metode yang lebih tepat daripada anak-anak seperti ini mulai dihafalkan Quran. Enggak, tahsin dulu dia. Lancar dulu baca Quran. Lancar dulu baca Quran. Ada orang pernah kawan di Jakarta telepon saya, waktu saya di Banjarmasin. Alhamdulillah Ustaz, ini anak sudah kelas 4 SD, hafalannya sudah 5 juz atau 6 juz, saya lupa. Oh, Alhamdulillah Pak. Coba Pak, saya ingin coba baca Qurannya. Pakai mushaf ya nak, baca dia. Enggak bisa baca. Kenapa? Karena bacaannya ditalkin. Bacaannya ditalkin oleh gurunya, sedangkan dia nggak bisa baca Quran. Maka perbaiki dulu bacaan, baru menghafal. Perbaiki bacaan. Ini sebagai motivasi dan tahaddusan bin ni'mah. Saya punya istri Ummu yang saya bawa sekarang. Anak-anaknya semuanya tidak pakai guru pengajar TPA atau TVQ, tetapi beliau yang jadi gurunya. Jadi kalau seorang anak ditanya, guru pertama Al-Quranmu siapa? Ibu. Itu sebuah kebanggaan bagi seorang ibu. Anak yang keempat terutama, alhamdulillah, mudah-mudahan ini jadi motivasi ya. Yang keempat, Abdurrahman, dia umurnya sekarang 9 tahun, kelas 3 SD. Ini sudah yang hampir kedua kalinya. Dia selesai baca Quran 30 juz. Baca Quran aja. Hafalannya sedikit aja. Tapi dia lancar baca Quran. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lancarkan baca Quran. Bahkan Ramadan nanti diniatkan, dia sudah berniat, saya ingin 2 kali bahatam. Saya ingin 3 kali hatam. Lancarkan baca Quran para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ini PR bagi kita semua. Saya pesan kepada orang tua yang sekarang umur kita 40, 50, 60 belum lancar baca Quran. Jangan wariskan keterlambatan itu, kekurangan itu kepada anak kita. Jangan wariskan. Anak kita harus lebih baik daripada kita dalam urusan membaca Quran. Dia harus lancar. Alhamdulillah sekarang banyak guru-guru ngaji. Datang free part. Bayar berapa sih? Ya. Saya ingin lancar ya Ustadz. Tahun depan Ramadan saya harus hatam. Bagaimana caranya Ustadz?
lancarkan. Dulu di Banjarmasin saya diserahi menjadi kepala DKM Masjid Imam Syafi'i. Itu 6 bulan sebelum Ramadan biasanya saya buka halaqah tahsin, bukan halaqah tahfidz. Yang hadir orang-orang tua, memang khusus untuk orang-orang yang sudah berkeluarga. Ya. Tujuannya apa? Melancarkan bacaan Al-Quran agar nanti setelah 6 bulan dia lancar baca Quran. Syaratnya cuma satu, gratis. Syaratnya cuma satu, agar bisa ikut. Ngaku tidak bisa. Ngaku tidak lancar, itu syaratnya. Ya, maka para ikhwah, ini momen mungkin yang belum lancar baca Qur'annya, momen nih. Kita ketemuan, baru pertama kali temu, mungkin saya dapat pesan dari Ustaz Ahmad, tahun depan saya harus lancar. Saya harus khatam tahun depan. Lancar baca Quran, Pak. Lancar. Kan Rasulullah SAW bersabda, Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Yang lancar baca Quran, dia bersama para malaikat yang mulia dan baik-baik. Walladhi yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syaq lahu ajran. Tapi bagaimanapun, meskipun tidak lancar, tetaplah baca Quran dalam bulan Ramadan. Ya, jangan sampai putus asa, tetaplah baca Quran. Yang terbata-bata lisannya berat, maka dia mendapatkan 2 pahala. Mendapatkan pahala membaca Al-Qur'annya dan usaha untuk membaca Al-Qur'an. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanda cinta kepada Allah yang lain adalah an yaghar lillah, cemburu karena Allah. Apa maksudnya, Pak? Kita minimal, Pak, kalau melihat kemungkaran, minimal qalbu kita mengingkarinya. Ini yang sekarang ada dalam benak saya sebutkan ya contohnya ya. Bukan saya mikirin itu ya, tapi yang ada dalam benak saya sekarang contohnya. Contoh misalkan, beberapa kali saya lihat hari Ahad, kan biasa saya kajian juga di Jabodetabek hari Ahad. Hari Ahad itu kan orang kadang lari-lari di Jakarta ini, ya. Ini ibu-ibu pakai jilbab, kemudian celananya legging, kemudian roknya pendek. Lah ngapain begitu, Bu? Pakaiannya, kenapa begitu kalau ingin olahraga? Ya, ini tidak manfaat jilbab yang di depannya, di atasnya. Kenapa? Karena bentuk kakinya kelihatan. Paham nggak maksud saya, Pak? Nah, kita yang melihat jangan, mantep nih. Enggak, itu malah dibenci. Ya Allah, kenapa ini ada orang begini pakaiannya? Jangan malah mantep, enggak. Harus dibenci. Nah, itu maksudnya. Paham ini para ikhwah? Contoh bulan Ramadan. Nih, juga tanda cinta kepada Allah sangat bermanfaat dalam bulan Ramadan. Yaitu cemburu karena Allah. Ada orang-orang di dalam bulan Ramadan tidak puasa. Ada yang bertanya, Ustaz, kenapa ya mereka itu nggak puasa? Kan setannya diikat dengan rantai, Ustaz, di bulan Ramadan. Ya mereka setannya. Maksudnya di dalam diri mereka itu ada sifat syaitan gitu. Sifat syaitan itu kalau bahasa Arabnya syatana, ba'uda minar rahmah, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau di beberapa daerah ada namanya warung yang cuma kelihatan kakinya. Ya. Maka para ikhwah, itu kalau kita lihat, kita harus benci. Kalau nggak bisa kita merubah dengan kuasa kita. Kita kan nggak punya kuasa, tidak boleh juga kita hancurin warungnya, nggak boleh. Ya, itu akan menimbulkan kegaduhan. Tapi minimal di dalam kalbu kita harus membencinya. Puasa-puasa kok orang malah makan. Ya, seperti itu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus an yaghar lillah. Yang artinya dia cemburu karena Allah. Dia membenci kemaksiatan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, terakhir, tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah an yata'assaf ala ma fatahu min al-khair. Menyesal, merasa rugi saat kehilangan kesempatan di dalam beramal ibadah, terutama nanti bulan Ramadan. Menyesal, merasa rugi saat kehilangan kesempatan beramal ibadah dalam bulan Ramadan. Saya beri contoh misalkan. 2 rakaat sebelum subuh.
Gara-gara begadang tadi malam, 2 rakaatnya terlambat. Sudah nggak sahur, 2 rakaat terlambat sebelum subuh. Yang harga 2 rakaat sebelum subuh, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Terlambat sahur, harus merasa rugi itu Pak. Ustaz kan hukumnya sunnah. Kita nggak bicara fikih, kita bicara sekarang cinta Allah. Harus merasa rugi. Kenapa? Karena sahur itu berkah kata Rasulullah SAW. Sahur itu perintah Rasulullah SAW. Sahur itu larangan untuk ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Sahur itu pembeda antara puasanya orang Islam dengan ahlul kitab. Sahur itu dipuji oleh Allah, didoakan oleh malaikat. Diselawati oleh Allah dan malaikat orang-orang yang bersahur. Ketika dia terlambat bangun, maka dia harus merasa rugi. Kenapa nggak sahur ya Allah? Harus merasa rugi. Bulan Ramadan nih Pak, tekad dalam diri Pak. Sebulanan saya pantang untuk tidak jamaah di masjid. Harus punya tekad kuat saat bulan Ramadan Pak. Berprestasi masing-masing. Mari kita menekadkan masing-masing. Pantang untuk tidak jamaah sholat 5 waktu di masjid saat bulan Ramadan. Khusus bagi laki-laki. Ini. Sebagaimana juga pengen menyelesaikan hataman Quran walau sekali dalam bulan Ramadan. Harus punya target-target itu Pak. Dan di dalam ilmu manajemen, orang kalau tidak punya target yang ingin dicapai, dia akan jalannya tidak akan terarah. Makanya Rasulullah SAW setiap pagi kita disuruh punya target. Targetnya 3. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyib wa amalan taqabbal. Saya pernah dengar Syekh, bukan dengar lagi, saya menerjemahkan kajian habis subuh Syekh Abdul Razak di sebuah masjid. Beliau mengatakan ini adalah isyarat bahwa seakan-akan Rasul ingin ngajari kita setiap hari harus punya target. Ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Maka dalam bulan Ramadan juga Pak harus punya target. Target saya untuk bulan Ramadan Qur'annya apa? Berapa yang saya hatamkan? Target saya untuk sholat, urusan sholat. Harus 5 waktu di masjid. Target saya untuk taraweh. Harus benar-benar ikut taraweh dari awal sampai akhir. Tidak pernah ada kata bolongnya. Apalah targetnya? Target saya sedekah. Harus membukakan puasa sekian banyak orang. Target. Setelah bikin target, jangan di-share di media sosial. Ini kebiasaan banget, subhanallah. Ya, apalagi nanti dalam bulan Ramadan tuh. Alhamdulillah di hari kedua indahnya menghatamkan surat Al-Baqarah. Mantap pokoknya sudah tuh. Ya. Ini para ikhwan, jauhi. Semakin tersembunyi, semakin ikhlas. Kembali kita ke permasalahan tadi, merasa menyesal. Saya beri contoh ya Pak. Itu kebiasaan para salafus saleh. Jadi ceritanya begini. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam riwayat Muslim meriwayatkan, "Man shalla ala man tabi'al janazah falahu qiratan." Barang siapa yang sholat atas jenazah kemudian mengikuti jenazah tersebut sampai dikuburkan, dia mendapatkan pahala 2 qirat. 2 qirat itu Pak, 1 qiratnya seperti gunung Uhud. Gunung Uhud itu beratnya adalah 6 miliar ton beratnya. 6 miliar ton beratnya. Berarti dia kalau 2 qirat hanya dengan sholat jenazah 1 kemudian sampai menguburkan jenazah tersebut, dia dapat pahala 2 qirat. Itu riwayat hadis yang menceritakan siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sampai beritanya kepada seorang sahabat Nabi, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar kemudian mengatakan, laqad aktsara alaina Abu Hurairah. Sungguh Abu Hurairah terlalu berlebihan itu dalam hadisnya. Masa begitu banyaknya pahala? Nggak mungkin itu. Kenapa beliau berkata begitu? Karena kebiasaan Abdullah bin Umar, habis sholat jenazah beliau pulang. Nggak ikut jenazah sampai dikuburkan. Maka kemudian beliau bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, benarkah hadis Abu Hurairah? Kata Aisyah radhiyallahu anha, sadaqa Abu Hurairah. Benar, riwayat itu benar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Apa kemudian komentar Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma? Beliau mengatakan, laqad farratna fi qararita katsiratin. Sungguh berarti selama ini kita menyia-nyiakan bergunung-gunung pahala. Begitu salafus saleh, Pak. Merasa menyesal, merasa kehilangan, rugi ketika kehilangan kesempatan untuk beramal ibadah. Yang saya ceritakan dari teman yang baca Quran tadi, suatu saat dia nelfon, nangis, habis-habisan nangis. Kenapa nangis ya akhi? Sebentar, tahan dulu tangisnya. Kenapa? Ya Allah Ustaz, saya ketinggalan jamaah sholat subuh. Merasa menyesal saat ketinggalan kesempatan untuk beramal ibadah. Itu rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saya berikan contoh. Contoh bukber. Ini kasus bukber ini. Reuni TK, reuni SD, reuni pemain fedel. Subhanallah, bukber ini. Bukan haram, dia tidak haram. Tetapi hati-hati Pak. Saat bulan Ramadan buka bersama, maka jangan sampai lalai sholat maghribmu. Perhatikan baik-baik Pak. Pendapat Imam Syafi'i yang lama, sholat maghrib itu cuma sebentar. Hanya sekedar berwudu, kemudian sholat 5 rakaat. 3 rakaat maghrib, 2 rakaat ba'diyah maghrib. Itulah waktu sholat maghrib. Berarti sekitar berapa menit itu Pak? Maksimal mungkin 10-an menit. Maka hati-hati. Kalau buka bersama baik di masjid mungkin aman ya. Di rumah makan, di rumah seseorang, di rumah kolega, hati-hati. Pesan pertama, saya mau ikut buka bersama asalkan takjil lalu sholat. Karena kalau seandainya seseorang lalai sholat maghribnya, nggak manfaat puasanya Pak. Tidak manfaat puasanya. Ya, bukankah Rasulullah SAW bersabda, Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu min yaumal qiyamah min amali salatu. Yang paling pertama dihisab atas seorang hamba dari amalnya adalah solatnya. Fa in saluhat, kalau solatnya baik, saluha sairu amali, maka seluruh amalnya akan baik. Wa in fasadat, jika solatnya rusak, maka fasada sairu amali, rusak seluruh amalnya, termasuk puasa. Nah, ketika merasa menyesal, ya Allah kenapa tadi terlambat solat maghribnya? Ingat Pak ya, pendapat jumhur memang mengatakan solat maghrib itu selesai ketika asyafaqul ahmar. Ketika ufuk merah hilang. Saya ada download. Ufuk merah itu yang bagaimana sih? Ufuk merah itu yang seperti ini. Ketika ufuk merah hilang, maka itu adalah waktu maghrib habis. Ufuk merah hilang, itu adalah waktu maghrib habis. Sudah tidak lagi merahnya, itu waktu maghrib habis. Bukan azan isya Pak habisnya. Ini kekeliruan besar. Hati-hati dalam bulan Ramadan. Paham Pak? Ya, kalau boleh dihitung itu mungkin sekitar 30-an menit lah. Kalau tadi kan 10-an menit. Itu pendapat Imam Syafi'i yang lama. Pendapat yang baru beliau sekitar 30-an menit. Ketika syafaqul ahmar. Karena ada hadisnya, malam yaghibis syafaq. Waktu salat maghrib ketika ufuk merah belum habis. Kalau sudah habis, habis waktu salatnya. Ini hati-hati yang berbuka. Kadang kan orang berbuka di restoran, nggak enak bawa makan, bawa minum kan nggak enak. Maka minimal bawa sesuatu yang dia bisa menyegerakan berbukanya. Kemudian jangan lupa untuk berbuka, sholat maghrib pada waktunya. Hati-hati Pak, waktunya habis sayang puasa kita. Saya ingatkan dari sekarang. Tapi para ikhwah, itu beberapa poin yang berkaitan dengan tanda mencintai Allah. Mungkin timbul pertanyaan terakhir, Ustaz, apa kiat agar mencintai Allah? Kalau tadi kan tandanya Ustaz, dan itu sangat bermanfaat saat bulan Ramadan, iya. Tapi kiat agar mencintai Allah apa Ustaz? Jawabannya paling pertama disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah, musyahadatu birrillah.
sering-sering menyaksikan kebaikan Allah terhadap diri kita. Lihat sekujur tubuh kita. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah mengasihi saya badan yang sempurna. Timbul rasa cinta kepada Allah, timbul rasa taat. Alhamdulillah ya Allah, Engkau sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi suami atas seorang istri. Timbul rasa cinta. Karena gini Pak, pesannya, saya pesan nih kepada suami-suami. Istri itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Dan Rasulullah SAW sering berulang mengingatkan kita para suami, istausu bin nisa'i khairan. Berbuat baiklah engkau kepada perempuan, istri-istrimu. Kemudian beliau juga mengatakan, inni uharriju alaikum haqqad dha'ifain. Aku beratkan atas kalian wahai para suami, hak dua orang yang lemah. Al-yatim wal mar'ah, perempuan dan anak yatim. Maka lemah lembutlah terhadap istri, sabarlah dengan keadaannya. Ya, sabar dengan keadaannya. Kadang kalau seandainya disuruh milih makan apa nih, terserah. Tapi ketika dibawa ke nasi padang, jangan ini. Sabar. 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 Ya, para ikhwan saya rahmati Allah Subhanahu wa taala, sabarlah. Karena begitulah perempuan. Maka musyahadatu birrillah, menyaksikan kebaikan Allah yang pernah diberikan Allah kepada kita. Coba antum pernah hitung enggak berapa doa yang Allah kabulkan untuk kita? Pernah hitung enggak? Itu indah menghitung itu. Ya Allah, terima kasih. Engkau sudah mengabulkan doa ini. Saya ingin ini engkau kabulkan. Saya ingin ini engkau kabulkan. Ya. Ini tahadusan bin ni'mah, Pak. Sekali lagi, saya bersyukur atas diberikan nikmat ini. Jadi waktu itu umur 27, kemudian semester 6 di Madinah, ingin sekali sudah nikah. Saking inginnya itu Pak, saya bilang sama ibu, Bu, tolong carikan Bu. Janda juga gak apa-apa Bu. Saking menggebu-gebunya gitu. Karena saya sudah ngelihat perempuan lewat itu gemetar gitu. Maka saya haji, jomblo haji Pak. Apa yang dia doa? Dari mulai zuhur sampai maghrib. Cuma, ya Allah, nikah ya Allah. Nikah. Tentunya ada doa-doa lain, tapi kebanyakan itu doanya. Allah Pak, pulang saya, karena kita orang Madinah, pulang dari Mekah, malam 13 langsung pulang ke Madinah. 13 malam, langsung pulang ke kota Madinah. Malam itu juga ada Ustadz Abdullah Zain, nelfon saya. Din, ini ada akhwat. Bisa diproses, mau nggak? Mau. Saya nggak tahu di mana dia, bagaimana bentuknya, pokoknya saya nggak mau. Subhanallah, ini pengabulan doa Arafah. Ya. Dan itu kan contoh doa yang dikabulkan oleh Allah. Saya pernah ke Jepang, ke Tokyo, diundang oleh panitia situ, kemudian ceramah, kemudian panitia yang curhat, Ustaz, kami sudah 5 tahun untuk menikah, belum punya anak. Kemudian istrinya juga bilang, iya Ustaz, ini sudah mulai nakal Ustaz, ingin ngomongin cewek lain dan seterusnya. Karena 5 tahun gak punya anak. Saya bilang, Pak, Bu, haji dari Jepang. Dari Indonesia ngantri 30. Waktu itu masih 2016an. Dari Indonesia lama ngantrinya, haji di Jepang. Berdoa di Arafah. Niscaya kabul. Maka dia berhaji dari Jepang, ketemuan di Arafah waktu itu. Kemudian berhaji, doa. Subhanallah Pak. Ya. Ini contoh doa kabul ya. Subhanallah, 3 bulan setelahnya dikasih oleh Allah kembar sekaligus. Kemarin saya ketemu di Jakarta. Ini Ustaz, hasil doa Arafah nih. Sudah gede-gede anaknya. Subhanallah. Nah, itu pernah nggak kita ngitung-ngitung? Ya Allah, ini engkau doakan, saya berdoa engkau kabulkan. Saya berdoa engkau kabulkan. Di daftar list begitu. Itu menimbulkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu cara paling mudah untuk seseorang menumbuhkan rasa cinta kepada Allah. Musyahadatu birrillah bahasa Arabnya. Menyaksikan kebaikan Allah terhadap kita. Banyak sekali kebaikan Allah. Bahkan kita Pak, bisa terenyuh menangis gara-gara kebaikan tersebut Pak. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surat Ibrahim.
wa ataakum min kulli ma sa'altum. Subhanallah. Allah memberikan kepada kalian apa yang kalian minta. Yang menarik tafsiran dari ayat ini. Itu surat Ibrahim ayat 24 ya Pak. Wa ataakum min kulli ma sa'altum. Allah memberikan apa yang kalian minta. Kata Imam Ibnu Katsir, qala ba'dus salaf, sebagian ulama salaf menafsiri ayat ini, wa ma lam tas'aluh, dan apa yang kalian belum minta Allah kasih. Coba Pak, antum pikir berapa banyak pemberian Allah yang Allah kasih kita nggak minta, Allah kasih. Subhanallah. Allah itu maha baik, maha pemurah. Saya pernah di Madinah mendengar Syekh Abdul Razak, beliau menafsirkan ayat wa huwal ghafurul wadud. Allah itu maha ghafur, pemberi maghfirah dan maha pencinta. Salah satu indahnya Allah Subhanahu wa taala, kita ini makhluk berdosa, tapi saat kita meminta ampun kepada Allah, Allah langsung ampuni. Dan tidak hanya itu, Allah cintai kita. Diampuni dosa dan dicintai. Subhanallah. Beda dengan manusia, Pak. Ya, ketika kita katakan, Pak, sudahlah maafkan saja itu. Iya Ustaz, saya maafkan. Tapi kalau satu grup WhatsApp enggak lagi deh katanya. Karena mendendam. Allah enggak. Yang bertobat, Allah ampuni dosanya dan Allah cintai dia. Subhanallah. Ini menumbuhkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa disampaikan, Pak. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur untuk bertemu Ramadan. Kemudian mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah di dalam bulan Ramadan. Diselamatkan itu maksudnya Ramadan bukan jadi musibah bala bagi kita, Pak. Saya masih ingat beberapa waktu yang lalu ada orang curhat. Ustaz, ini 10 hari terakhir bulan Ramadan, Pak. Orang sedang berburu-burunya Lailatul Qadar, sekarang khidmat-khidmatnya. Ada yang curhat, Ustaz, afwan Ustaz. Bagaimana kami Ustaz? Pernikahan kami di ujung tanduk, suami selingkuh Ustaz. Ramadan. Maka doa Pak sama Allah. Allahumma sallim ilaina Ramadan. Ya Allah, selamatkan kepada kami bulan Ramadan. Maksudnya, sampaikan umur kami ke dalam bulan Ramadan. Wasallim lana Ramadan. Selamatkan untuk kami bulan Ramadan. Jangan malah jadi musibah bulan Ramadan ini. Karena Allah menguji manusia macam-macam, Pak. Sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa taqabbalahu minna wa tasallamu minna mutaqabbal. Ya Allah, terima dari kami amal-amal ibadah dalam bulan Ramadan. Sering-sering berdoa minta afiat, Pak. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik. Perhatikan ibu-ibu yang punya suami, hidupnya nyaman-nyaman, ya, yang aturan umur matang tadi, umur berapa tadi? 35 sampai 50, merasakan keindahan hidup, merasakan kenyamanan hidup. Ya sudah, anak-anak sudah pada besar di pesantren semua ataupun sudah pada kuliah, kita cuma berdua di rumah. Maka ini nikmat. Istri sudah jadi bestie, kemana-mana berdua, ngopi berdua, ya. Maka hati-hati, banyak-banyak doa, jangan ada yang mengganggu di antara kita. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik. Ya Allah, aku berlindung dari hilangnya nikmatmu, wa tahawuli afiatik, dan berubahnya afiat yang kau berikan kepadaku. Sudah nyaman-nyaman hidup. Dan ingat Pak, di masa matang itulah kata Imam Ibnul Jauzi, masih tersisa syahwat-syahwat. Makanya kadang-kadang si suami umur 40-an ke atas mulai mengajukan proposal kepada istrinya. Karena itu masih ada syahwat-syahwatnya. Ya, proposal. Gimana yang kalau seandainya ada teman, boleh enggak? Dan seterusnya. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu, berdoa baik. Wa tahawuli afiatik. Afiah itu luar biasa. Rasulullah SAW mengatakan, tidak ada pemberian Allah yang lebih besar daripada afiat. Kesehatan, kenyamanan hidup, ketenangan hidup.
Ada orang yang sudah nyaman sekali hidupnya. Sudah punya istri, anak-anak besar-besar, kemudian perhatian kepada orang tuanya. Tinggal nunggu mereka sukses saja. Rumah besar-besar, rumah banyak. Ternyata ada hal yang dirubah afiatnya. Karena kurang doa. Wa fujaati nikmatik. Dan tiba-tiba datang musibahnya. Wa jami'i sakhatik. Dan ya Allah, kami berlindung dari seluruh kemurkaanmu. Banyak-banyak berdoa itu, Pak. Ya, banyak-banyak berdoa. Karena ujian kita tidak tahu apa yang akan Allah ujikan kepada manusia. Demikian cukup sepertinya karena menjelang asar. Ya. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, saya bisa bersyukur bisa datang ke masjid ini. Ternyata dekat dengan kebiasaan saya nginap. Dan mudah-mudahan kita bertemu lagi dalam majlis ilmu yang lain. Kalau tidak bertemu, maka saya ucapkan sampai jumpa di surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin tidak perlu pertanyaan ya, karena sudah menjelang asar. Insyaallah yang tadi sudah cukup. Tinggal kita kuatkan rasa cinta kita kepada Allah saat malas dalam bulan Ramadan. Tanya itu, setiap kali datang malas dalam bulan Ramadan, kamu cinta enggak sih sama Allah? Semangat insyaallah. Semangat insyaallah. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.